peluang untuk teman-teman dari Reverse Red melakukan satu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Abai masih bisa hidup lagi, coba untuk mencari lagi di mana lawannya berada, tapi Sming di sana tidak bisa melakukan apapun. Justru Dudes yang berhasil mendapatkan Nameless di sana. Indonesia akan mendapatkan buaya di game terakhir menurut gua, karena ini menjadi favorable untuk mereka. Dan hanya misalkan Diamond, Onyx Olympus di posisi kedua, RRQ masih stay strong dengan 3 player di sana. Diamond coba untuk berlari dari sergapan mereka, tapi tentunya tidak bisa karena ini akan menjadi buaya untuk tim RRQ. Banyak masalah untuk turun di Intellect Center kali ini. Dan RRQ seperti biasa bersama dengan si Triple G akan melakukan commit dan fight di bagian Rush Town. Oh, ini berarti lebih ke GV Esports mau coba kontesin mood set-nya, Pak. Kita tahu PI Sports juga memang sering banget turun di sana dan ini menjadi peluang untuk Onyx Olympus, tapi mungkin kita kayaknya bakal fokus ke si Triple G dulu tuh yang udah bakal battle bersama dengan RRQ Kazu, Bung Skyla. Ya, sama halnya juga dengan JV yang sudah bertemu dengan lawannya di bagian dari match side kali ini. Dan ini merupakan kesempatan untuk Onyx Olympus masuk ke bagian fight yang sedang terjadi. Satu player berhasil di take down di sana, tapi Don't Cry berhasil mendapatkan seorang Nero. Protetai di sana berhasil di take down, tapi Don't Cry tidak bisa berbuat banyak. Abai berhasil mendapatkan si Triple G on fire di sana. Apa yang terjadi? Si Triple G mereka melakukan banyak kesalahan di game pertama. Apakah mereka akan mengulanginya lagi di game kedua? Karena sebenarnya there is no way out for si Triple G. Mereka mau kemanapun sudah ditunggu oleh lawannya. Di Rush Town ada RRQ, di bagian dari Mortar Ruins sudah ada Noki dan kawan-kawan. Wah, ini Peter mungkin bakal coba gerak ke arah vending machine yang di belakang ujung sana, tapi Chosky, harapan gue tentunya bisa di pick off oleh anak-anak dari RRQ Kazu, yang mana tadi sayang ya, satu player dari si Triple G masih sempat menghidupkan kembali satu player lagi, tapi tetap all good, masih bisa di-handle dengan sangat-sangat baik oleh anak-anak dari RRQ Kazu. Nah ini dia Peter, setelah berhasil tadi menghidupkan one more, masih harus ada misi mulia itu maksud gua untuk menghajar lagi anak-anak dari si Triple G. Hitlistin aja. Itu maksud gua, kayak ketika lo berada di menit kedua atau menit ketiga dan lo habis menyelesaikan fight, tapi fight tersebut tidak berhasil diselesaikan dengan orang 4-4-nya di wipe out, lo punya kesempatan untuk mendapatkan titik yang sama lagi. Benar. Menuju ke orang yang barusan kabur dari drop zone yang sama, dan hal tersebut sudah dinotis oleh RRQ. And that's why di fase liga aja mereka merupakan salah satu tim yang gak pernah takut untuk menggunakan hitlist. Semata-mata untuk memberitahu juga kalau yang pakai hitlist cuma RRQ gitu. Benar. Tapi hitlistnya nyasar Pak ke Jack. Loh, Jacknya tadi agak ngawang ke belakang mid side menuju ke arah area ini Pak, dekat-dekat Mortar Ruins. Oh ya? Iya, dekat-dekat Rush Town. Makanya tadi si RRQ depan Jacknya cabut lagi pakai portal go tuh tadi akhirnya. Atau teman-teman Onyx pakai itu juga? Nggak mungkin tapi ya? Enggak. Itu Onyx yang emang kena hitlistnya. Bukan anak-anak si Triple G. Dan ini dia, si Triple G. Tapi masih dalam pantauan sayang banget. Satu lone survivors dari PI Sports. Hanya berharap semoga dia tidak ternotis. Dan nah, ini dia. Hona udah ke notice harusnya. Dan tuh, kelihatan kan? Hitlistnya tuh bukan hitlist si Triple G, Pak. Itu hitlist yang make ya kan? Aduh, sayang banget ya. Malah ke Onyx, Jack nyasar. Sayang sekali teman-teman. Harusnya ke situ loh. Tapi justru ada Jack di... Ngapain sih Jack ya? Ngeselin juga. Iseng Pak dia Pak. Iseng. Tapi kalau kita lihat kali ini, wah itu dia Homer aktif. Info didapatkan. Hoang-an bakal dikomit oleh 3 orang sekaligus. Dari belakang ada seorang Razor. Abai pun maju menjadi orang paling depan untuk memberikan damage tambahan. Tapi Legalot di sana yang berhasil mendapatkan poin eliminasinya. 2 untuk Legalot, 2 untuk Abai. Kayaknya Abai udah mulai sembuh. Ya, dan ini gue rasa kayak temponya harusnya bakal oke untuk setidaknya RRQ di early. Begitu juga dengan Onyx Olympus karena banyak banget info yang dia dapatkan. Tapi sayangnya Kogar berhasil dapetin Gardu di sana. Dan GV Sports di sini kayaknya bakal enak banget untuk ngebabat abis sisa player dari Onyx Olympus karena ke-splitnya lumayan jauh dan nggak proper banget tempat anak-anak Onyx Olympus nge-split. Gare aja nih menurut gue masih possible banget untuk di pick off. Dia tuh, lu mau coba trading balik kayak gimana Pak caranya? Ya kan? Pasti masih dalam jangkauannya si limit. Begitu juga dengan Proteto yang lihat Jack masih kayak gocek-gocek dari portal gua aja itu tadi. Ya, Peter berhasil hidupin Koski lagi. Membuat
teman-teman dari si Triple G masih bisa bernafas lebih jauh lagi, tapi di lain sisi Gardo yang kabur juga ternyata didapatkan oleh tim Flash di sana. Limit dengan 2 poin eliminasinya, Abai begitu juga dengan RRQ, Legalot, dan kali ini game lebih pasif bisa gue bilang, walaupun banyak peperangan yang terjadi, tapi hanya satu tim aja yang terwipe up kali ini. Wah, oh mental-mentalannya si Triple G larinya ke Intellect Center. Yap. Ini pergerakan Torat sih harusnya notice ya? Iya harusnya notice karena kelihatan dia baru turun dan oke. Nah lo, udah kelihatan ada mobil kedengeran itu harusnya menjadi sebuah sinyal untuk tim Torat untuk nggak terlalu terburu-buru lah meninggalkan Intellect Center ini. Yes. Karena lumayan rugi kalau lu ngelepas orang yang naik mobil ini. Karena kan ini berarti pilihannya dari Intellect Center ini gerak yang ke arah museum itu kan? Ya, itu bisa banget naik mobil, bisa juga pakai launchpad di sana. Dan Onyx benar-benar kesulitan kali ini. Tapi kita bakal melihat Buriram United yang gagal di game pertama mereka, hasil yang kurang baik mereka dapatkan barusan akan berhadapan dengan Flash. Ada Shin yang sudah notice di depan ada 2 player dari Buriram United tapi nggak di open di sana. Malah Juna yang notice duluan. Wah, Shin sih lebih ke slow hand ya. Respect dan slow hand tuh agak beda tipis tuh. Beda tipis. Kayak dia baru ganti senjata, itu Buriram sih udah notice langsung buka glue wall dan oh wow, Portal Go juga bahkan udah disiapkan untuk skema-skema terburuk dari Buriram United karena Buriram kayak komit dari awal aja nih langsung buka Portal Go dan di bawahnya persis ini udah ada 4 orang dari tim Flash, Pak. Ya, ini harusnya Buriram notice ini siapa karena memang dengan tidak adanya Deo dan kawan-kawan bagian sini harusnya menjadi bagian dari tim Flash. Tapi kali ini seorang Shin udah cukup sekarat. Ada seorang Keroro yang berhasil di take down juga tapi Shin masih bisa memberikan beberapa damage ke arah depan walaupun harus ditumbangkan langsung. Covering fire juga cukup baik diberikan tapi Juna berhasil di take down oleh seorang volley dari kejauhan tapi volley pun udah cukup sekarat kali ini tidak bisa berbuat banyak dari kejauhan. Wasana pun menggunakan portal go-nya untuk mendekat ke arah lawannya, menyisakan 2 player aja dari Flash kali ini. Yanbin harus ditumbangkan pula di sana. 3 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh Buriram United. Ini ngelihat anak-anak Buriram United main tuh rasanya kayak ngelihat orang Grandmaster catur tau gak lu? Asli. Dia main portal go-nya cantik bahkan terlalu cantik. Dia tahu exit plan lawannya kalau misalkan udah kena press itu akan cenderung nge-stack kemana, nitik kemana. Habis itu dia pakai portal go-nya lagi untuk ada di belakang persis anak-anak dari tim Flash. Itu kayak mereka udah tahu betul, itu yang ngebuat gue kayak selalu salut dengan makro dari teman-teman Thailand gitu. Mereka bisa memikirkan 3 step ahead dan itu menjadi satu hal yang cukup menguntungkan. Tapi kalau ngomongin zona ini menjadi favorable banget untuk teman-teman dari RRQ menurut gue. Ya tinggal naik ke atas jembatan seperti aja. Biasa. Ya seperti biasa dan biarkan semua penumpukan itu menjadi riuh ramai untuk mereka-mereka yang rebut-rebutan compound. Tapi ini juga masih bakal jadi lumayan 50-50 sebenarnya untuk tim Torat karena bakal banyak banget yang harus tim Torat handle. Tapi kita lihat dulu aksi yang akan terjadi di depan mata kita. Si Triple G akan melawan Indostars, Bung Sky. Iya, sudah mulai terlihat juga. Sudah ada satu Homer yang connect ke arah lawannya dan Peter harus ter-take down di sana. Kocel maju ke arah depan, melihat satu player di sana dan one more pun berhasil ditumbangkan. Begitu juga dengan On Fire yang coba menyelamatkan diri, tapi tidak bisa untuk kabur karena kali ini Indostars masih cukup kuat untuk memberikan perlawanan. Cosq again and again menghidupkan teman-temannya lagi. Fight yang terjadi justru antara Red Rivers dengan teman-teman dari Indostars kali ini. Wah, itu udah bener-bener di ambang maut, tapi ini juga menjadi ambang maut untuk Indostars karena Reverse Red selalu datang di waktu yang tepat. Ini juga sama persis kayak tadi gimana Buriram kena cut pas lagi natakin orang. Gak baik-baik aja juga untuk Indostars. Dan Indostars sih jujur selain di dalam sebuah hanggar ini gue gak tahu sih mereka mau kemana karena udah cenderung lumayan numpuk, apalagi Todak juga udah jaga angle paling ujung dari jembatan yang bisa melihat seluruh Intellect Center, pintu keluar Intellect Center, Pak. Ini bagus banget sih posisi dari Todak sendiri. Gua harus akuin apalagi kalau mereka punya at least nggak cuman satu portal gua aja, mereka bisa pasang beberapa opsi untuk semata-mata ngelihat pergerakan dari zona dan melihat apa yang bisa mereka lakukan ketika peperangan di bawah mereka terjadi gitu kan. Jadi kalau cuman pakai satu di kondisi kayak gini menurut gua sayang. Ya benar. At least ada 3 yang bisa mereka pakai kalau mereka punya. Ya dan kalau mereka mau komit juga, tapi gue suka juga sih kayak mereka cukup bijak. Dia defense tahu aja. di situ cuman satu gitu. Orang baru turun revive kayaknya nggak punya power untuk fight back ke kita. Jadi dia defense aja dan ini dia nih seru nih Zipway, apalagi Zipway kena rework dan Kiba di sana udah kena notice sama Buriram United dan juga ada GV Esports.
ini benar-benar kayak mencari duri dalam jerami dan nggak nutup kemungkinan malah jadi Buriram United sama GV Sport yang perang loh. Iya, malah kali ini Protetanya udah ngelihat seorang gardu juga, cukup sekarat di sana, tapi Peter berhasil dapetin Gare di kejauhan. 3 cukup baik untuk teman-teman dari Onyx Olympus, tapi Gare berhasil dihidupkan kembali. Fight justru terjadi antara teman-teman dari Buriram United yang akan berhadapan dengan GV Esports kali ini. Sudah melihat adanya Proteta di bagian dalam, coba untuk memberikan beberapa pressure karena satu player sudah berhasil di take down di sana, tapi Kogar berhasil mendapatkan seorang Moshi dari kejauhan. 3 melawan 3 antara JV dan juga Buriram United. Orgus sudah cukup sekarat kali ini, terkena Thrill of the Battle juga. Langsung dikomit, kepalanya pecah oleh seorang Wasana. Tapi Buriram United justru kehilangan 2 player. Ini bakal menjadi buruk sekali kalau already juga harus di pick off di bagian sini karena menyisakan 1 orang Wasana aja, yang artinya akan menghadapi 3 player dari JV Esports. Kogar one on one situation, coba untuk mendelay pergerakannya sampai backup datang, dan pada akhirnya Buriram United harus tumbang di posisi ke-10, dan JV Esports masih dengan 3 playernya, masih dengan 13 poin eliminasinya. Ngeri banget, GV Esports dapat poin eliminasi banyak banget dari game pertama, dari game kedua, dan ini masih menjadi kesempatan sebenarnya untuk Onyx Olympus karena Onyx Olympus masih selamat, masih cepat placement, dan Legalot sudah standby di sana mendapatkan Protetai. Kogar udah kehilangan setengah darahnya, udah kena jump shot shotgun 2, udah kena Thrill of Battle, mau ngapain lagi? RRQ benar-benar mendapatkan favor ya, seperti yang disampaikan Bung Skyla barusan, dan masih ada aksi lanjutan di sana. Kita bisa lihat gimana Explosive dapetin One More dan juga Chosky. Dan ada tim Torat yang siap menyergap anak-anak dari Reverse Red, Bung Skyla. Ya, sekali ini Gardu udah melihat adanya seorang on fire, berhasil di take down di sana. Langsung dieliminasi dengan cukup mudah harusnya oleh seorang Gardu. Tapi kalau kita lihat juga Torat akan berhadapan dengan satu tim dari Red Reverse kali ini. Blue Melter sudah dilemparkan, tapi Sming dan kawan-kawan justru mengarah seorang Kapten Darkol yang sudah terpisah sendirian. Diamond coba untuk lebih sabar lagi, melemparkan flash freeze ya, tapi justru terkena dirinya sendiri dan juga teman-temannya di lane sisi. Seorang Dus berhasil mendapatkan Orgus juga. Granat coba dilemparkan ke daerah bawah. Setup masih terjadi, setup masih terjadi antara kedua tim, tapi Protetai berhasil di take down di sana. Triple A pun berhasil masuk ke dalam zona selanjutnya. Torat harus lebih sabar lagi, tapi dari belakang justru Diamondnya masuk dan gak ada yang notice di sana. 2 player di take down, tidak menjadi keuntungan untuk teman-teman dari Torat karena Red Reverse masih cukup kuat dan mereka sudah kehilangan 3 player ya dari tim Torat. Oh my god, big deal banget ketika tim Torat kehilangan fokusnya ke backstep sama 1 orang. Itu sepele banget tapi impactful banget. Akhirnya mereka kandas begitu aja dan kehilangan placement mereka. Mereka harus pas di peringkat ke-8. Dan ini berarti sisa Onyx Olympus yang masih sabar banget. Dia masih bisa dapetin kesempatan mengamankan placement point walaupun udah ke-notice juga di mata seorang Limit. RRQ Kazu juga masih ada, masih selamat. Indostars juga demikian. Masih ada 3 tim Indonesia yang setidaknya mungkin punya posibilitas untuk selamat sampai ke top 5. Dan Reverse Red sekarang menjadi tantangan mereka selanjutnya. Mau masuk ke dalam zona gimana? Karena depan mata mereka itu udah ada anak-anak Indostars dan juga udah ada anak-anak dari RRQ Kazu, bahkan dari tim Todak yang udah ada di arah higher ground. Ya, nggak ada alasan untuk teman-teman dari RRQ nggak dapetin Buya menurut gua, karena dari kondisi yang sedang terjadi ini menjadi satu hal yang sangat menguntungkan untuk RRQ. Mereka nggak diganggu siapapun, mereka nggak ketemu siapapun yang masih memiliki full squad, dan artinya mereka bisa control the game kalau mereka ngerti gimana caranya. Karena kali ini justru penumpukan terjadi di bagian tengah dari Twin Bridge sendiri. Penumpukan langsung terjadi, ada 5 tim di bagian tengah dari gym yang ada, tapi Gardu juga masih hidup di antara 7 tim yang masih berseteru satu sama lain. Granat coba dilemparkan, tapi terlalu cepat RRQ untuk masuk ke daerah pertahanan lawannya menurut gua. Tapi nggak apa-apa karena 3 player udah berhasil didapatkan oleh mereka. Ada balasan dari seorang Traps di sana menggunakan granatnya, memberikan pressure terlebih jauh lagi. Dan sudah mulai kabur dulu, tapi tidak bisa karena seorang Razor pun sudah aware bahwa ada 1 player di sana. RRQ membuat kita netizen Indonesia senam jantung kali ini. Karena mereka masuk di waktu yang sangat-sangat berbahaya menurut gua, tapi eksekusinya menjadi eksekusi yang sangat luar biasa. 10 poin eliminasi berhasil mereka dapatkan, Ajispan. Wah, itu gue sepakat banget. Resikonya gede banget, taker banget. Tapi gara-gara pick off dari Legalotnya connect, Razor juga nyambutnya enak banget, membuat RRQ menguasai higher ground. Udah, ini punya kans kayak di atas 80% harusnya RRQ bisa mendapatkan Buyah di kesempatan kali ini. Ditambah Pangeran Grenade Dudes di sana mendapatkan peluang
meledakkan satu player di sana. Jack harus kandas di tangan Dude, sayang sekali. Tapi kita juga bisa lihat gimana Legalot sangat oportunis. Opor-opor apa yang gak boleh dilewatin, opportunity teman-teman. Melihat seorang Limit, tapi lihat itu Limit, balasan dari Limit luar biasa sekali. Bung Skyla membuat anak-anak dari RRQ harus lebih berhati-hati lagi. Ditambah Legalot udah agak susah untuk dihidupkan kembali. Dan ini dia high risk, high return, tapi most cases menjadi high risk-nya doang, gak return. Dan ini malah membuat kans mereka Buyah jadi turun drastis akhirnya Bung Skyla. Ya, seharusnya mereka komit 4 orang ke daerah sana nggak jadi masalah, tapi seorang Dude sendiri masih memiliki granat yang sangat banyak. Dan ini bakal connect at least ke arah 1 orang, tapi Steffi berhasil dihidupkan di sana menyelamatkan teman-teman dari Reverse Red dari malapetaka yang sudah diciptakan oleh seorang Dude. Kali ini Gardu sudah terdeteksi oleh seorang Abai, coba untuk dilemparkan Glue Melter terlebih dahulu. Dude coba untuk melakukan back off terlebih dahulu, lebih santai lagi, lebih chill lagi, karena mereka udah tahu winning condition justru ada di tangan mereka. Sming pun udah berhasil dikeker oleh seorang Abai. Gardu sudah mulai terlihat oleh seorang Abai, tapi Abai pun sedikit kebingungan harus melakukan apa karena memang sakit banget. Abai harus tumbang di sana. Ini membuka peluang untuk teman-teman dari Reverse Red melakukan satu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Abai masih bisa hidup lagi, coba untuk mencari lagi di mana lawannya berada, tapi Sming di sana tidak bisa melakukan apapun. Justru Dudes yang berhasil mendapatkan Nameless di sana. Indonesia akan mendapatkan Buyah di game terakhir menurut gua, karena ini menjadi favorable untuk mereka. Dan hanya misalkan Diamond, Onyx Olympus di posisi kedua. RRQ masih stay strong dengan 3 player di sana. Diamond coba untuk berlari dari sergapan mereka, tapi tentunya tidak bisa karena ini akan menjadi Buyah untuk tim RRQ, the King of Kings. Wow, 18 poin eliminasi ditambah dengan Buyah 30 poin mereka secure. Ini memang benar-benar menjadi kesempatan emas untuk mereka. Walaupun banyak rekor